Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Banyak orang yang membenci perasaan sepi. Padahal kalau kita tahu, sebagian besar jalan keluar hidup ada pada rasa sepi. Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sekarang kalau saya tanya jujur kepada kamu, seberapa bencinya sih kamu dengan rasa sepi? Benar, sambil kamu tetap mengerjakan apapun, diri kamu saya ingin mulai sekarang juga, saat ini juga, coba ceritakan kepada saya di komentar. Kapan terakhir kali kamu merasakan sepi? Sering atau jarang-jarang perasaan sepi itu datang? Kita akan ngebahas perasaan sepi, teman-teman, karena banyak orang yang salah tafsir mengenai perasaan sepi itu sendiri, sehingga banyak ya di antara kita, mohon maaf, yang masalah hidupnya nggak beres-beres. Bukan karena Tuhan itu jahat, bukan karena doa kita tidak dikabulkan, tapi karena kita tidak tahu bahwa jawaban setiap doa ada pada sepi. Penasaran? Yuk kita bahas. Ini menarik nih. Nah, tadi saya bertanya kepada kamu, seberapa bencinya sih kamu kalau jujur dengan sebuah perasaan yang bernama sepi? Karena kalau saya jujur ya teman-teman, sahabat baik kamu yang ada di telingamu saat ini atau yang sedang kamu tonton videonya saat ini, saya itu dulu adalah orang yang menganggap sepi itu sebagai semua bencana. Semua bencana selalu diawali dengan sepi. Dulu saya berpendapat seperti itu. Coba, kamu juga nggak sih? Betul nggak ya kalau misalnya kita ngerasa sedih, itu pasti diawali dengan rasa sepi dulu. Coba, sekarang kita lihat diri kita sendiri. Benar atau tidak tebakan saya bahwa setiap perasaan sedih itu pasti diawali dengan rasa sepi. Betul atau tidak? Kalau memang jawabannya benar, saya punya kabar buruk buat kamu yang mohon maaf ya, bisa jadi ini menampar cara pandang kamu yang salah selama ini. Gini, sedih itu bukan karena kita sepi. Sedih itu bisa datang karena kita manja. Saya ulangi, tolong disimak baik-baik, ini kata kuncinya dan ini penting banget menampar diri kamu. Sedih itu bukan karena kita sepi, tapi sedih itu justru hadir dalam hidup kita karena kita manja. Waduh, Mas, ini maksudnya apa nih? Kok saya dibilang manja tiba-tiba? Saya jadi mulai kesel, Mas, jujur. Enggak. Sekarang supaya kamu mengerti apa yang saya maksud, coba sekarang lihat diri kamu sendiri deh. Kita lihat diri kita masing-masing. Tadi saya bilang bahwa rata-rata perasaan sedih itu diawali dengan perasaan sepi, betul? Sekarang kalau kita pikir-pikir, apakah benar perasaan sedih ini selalu diawali dengan rasa sepi? Tapi kalau memang perasaan sedih ini diawali dengan rasa sepi, kenapa sebuah ilham yang luar biasa hebat itu justru hadir di saat kita sepi? Haha, ini dia. Sekarang saya ingin membuktikan dulu kekuatan dari rasa sepi. Dari zaman dulu, dari zaman ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu, manusia-manusia hebat selalu bersahabat dengan perasaan sepi. Siddhartha Gautama, beliau mendapatkan sebuah pencerahan bukan ketika beliau ngobrol sama orang, bukan ketika beliau mungkin lagi asik kumpul-kumpul sama orang, tapi justru di saat beliau sedang sendirian menikmati sepi di bawah pohon bondi. Begitu juga dengan nabi-nabi yang saya yakini, seperti Nabi Musa alaihi salam. Beliau pun mendapatkan pencerahan hati dari Yang Maha Kuasa ketika beliau sendiri, bukan ketika beliau rame-rame. Nabi besar Muhammad SAW, salah satu nabi yang saya cintai, beliau pun mendapatkan pencerahan pertama di dalam Gua Hiro, sendirian, bukan rame-rame. Kalau begitu benar ya Mas ya. Dari dulu orang itu sudah menyadari bahwa sepi itu adalah jalan keluar. Betul sekali.
Sepi adalah jalan keluar, bukan musuh. Masalahnya, seperti yang saya katakan tadi, banyak di antara kita itu manja. Manjanya tuh gini, kita rasanya sedih nih, gara-gara sepi. Aduh, saya sedih banget nih mas, kenapa sepi? Habis itu, begitu rasa sedih, nangis nggak masalah. Sedih, boleh dong nangis, tapi yang nggak boleh, kenapa berhenti di situ sih? Kenapa begitu nangis, terus kamu udah selesai? Kenapa? Harusnya abis nangis, kalau lagi ngerasa kesepian, terusin dengan ngobrol. Tapi ngobrolnya bukan telepon temen, bukan whatsappan sama orang, apalagi kepoin mantan, bukan. Jadi ngobrolnya sama siapa mas? Ngobrolnya pertama dengan dirimu sendiri, yang kedua ngobrollah dengan penciptamu. Nah ini dia. Ini sebuah teknik yang akan saya bagikan di video ini. Siapapun kamu yang menonton video ini sampai menit ini, diri kamu beruntung loh. Karena belum tentu di luar sana ada video yang mampu menjelaskan hal seperti ini secara jelas dan tegas. Ini penting nih, saya kasih tahu caranya. Nomor 1, ketika kamu ngerasa kesepian, nangis boleh, ekspresikan. Mau keluar air mata, keluar, gak usah ditahan dan tidak boleh ditahan. Ingat, keluarkan, tidak boleh ditahan. Baik kamu laki-laki, perempuan, tua, muda, atau bahkan anak-anak. Siapapun diri kamu, menangislah ketika kamu ingin menangis ketika sepi datang. Itu nomor 1. Nomor 2, berbicaralah dengan dirimu sendiri. Itu suatu hal yang sampai detik ini teman-teman masih saya lakukan loh. Nih, video yang kamu tonton sekarang, bener, video yang kamu tonton sekarang ini adalah sebuah hal yang bisa muncul karena saya berdiskusi dengan diri saya sendiri. Cara ngomong dengan diri sendiri itu gampang. Kamu sedih, kamu karena merasa sepi, kamu sedih, ngomong dengan suara yang terdengar telingamu. Kamu katakan, saya sedih ya, saya sedih nih. Kenapa ya saya sedih ya? Oh, saya ini sedih gara-gara tadi saya mengalami sebuah hal yang tiba-tiba inget sama orang tua saya yang udah gak ada. Emang sih perasaan sedih itu wajar. Saya tahu diri saya ini rasanya gak enak banget. Coba deh, menurut kamu kalau sedih itu wajar gak ya? Ketika kita kehilangan orang yang kita sayang, sedih itu wajar gak ya? Ajak ngobrol dirimu seperti itu. Seolah-olah kamu ngobrol dengan orang lain, tapi berbicaralah dengan dirimu sendiri. Mas, sebentar mas, itu bukannya kayak orang gila ya mas, mohon maaf loh ya. Kita kan kalau ngomong sama diri sendiri nih mas, seringkali dianggap seperti orang gila, iya kan? Berarti mas Aryan Surya nih di video ini ngajarin saya untuk jadi orang gila dong mas, gimana tuh? Nah ini dia perkaranya. Banyak di antara kita tidak mengerti bahwa gila itu kadang-kadang adalah kewarasan tingkat tinggi. Saya ulangi, gila itu kadang-kadang adalah kewarasan tingkat tinggi. Nggak percaya? Oke, sekarang saya mau nanya sama kamu. Kalau diri kamu sekarang memilih untuk mulai berkarir, membuka usaha, di saat teman-temanmu mungkin masih sibuk kerja di kantor, kamu dianggap gila nggak sama teman-teman kamu? Dianggap gila. Gila ya, si Budi loh. Bisa buka usaha. Waduh, gile nih, si Tina nih teman kita nih, udah bikin loh channel YouTube, videonya bagus-bagus. Kok bisa ya? Gila nih orang. Dianggap gila nggak? Dianggap gila. Tapi apakah kamu gila? Enggak. Kegilaan kamu karena orang-orang di sekitar kamu menganggap diri kamu luar biasa, nggak wajar, tapi tetap waras kan? Nah itu dia. Jadi jangan pernah takut dianggap gila. Tidak waras. Bisa jadi orang-orang yang menurut mereka dirinya waras, mereka itu yang sebenarnya gila, cuman gak sadar alias dipendem tuh kegilaannya. Setuju gak? Iya. Jadi gak usah takut ya dianggap gak waras. Nah mas, kalau gitu saya ngomong sama diri sendiri tuh sampai kapan mas? Apakah saya harus ngomong diri sendiri terus mas? Betul. Diri kamu itu sebenarnya rindu untuk diajak ngobrol. Saya ulangi, dirimu itu sebenarnya rindu untuk diajak ngobrol. Sekarang saya mau tanya, kapan terakhir kali kamu ngajak dirimu sendiri ngobrol? Coba. Kapan terakhir kali
Kamu nanya dirimu sendiri, kamu happy nggak sih hari ini? Kamu sedih nggak hari ini? Coba, sekarang kita praktekin, mau ya? Oke, sekarang coba diri kamu bertanya dengan suara lantang. Saya ingin kamu bertanya dengan suara lantang sekarang, suara yang terdengar dengan telingamu sendiri. Oke, siap ya? Ikuti suara saya ya. Gini, wahai diriku, kamu ini sebenarnya bahagia nggak sih? Wahai diriku, kamu ini sebenarnya sedih ya? Sekarang coba jujur pada saya, kamu pengen nangis gak? Pengen keluar air mata gak? Kalau pengen nangis, pengen keluar air mata, itu berarti dirimu segitu rindunya loh diajak ngobrol sama kamu sendiri. Itu bukti loh. Iya kan? Saya nggak melakukan apa-apa di sini. Saya cuma mencontohkan supaya kamu mengerti apa yang saya maksud. Terbukti kan? Iya kan? Nah sekarang ajak ngobrol diri kamu seperti itu setiap hari. Nggak usah dibatasin sampai jam berapa mulainya, jam berapa selesainya, nggak usah. Ngobrol sampai dirimu tenang, ngobrol dengan dirimu sendiri. Nanti dari situ kamu akan dapat ilham, dari situ kamu akan dapat petunjuk, dari situ kamu akan dapat ide, dan disitulah rasa sepi menjadi jalan keluar. Paham sampai sini? Nah, tadi Mas Aryan bilang, selain kita berbicara dengan diri sendiri, Mas, kita harus berbicara dengan Tuhan atau pencipta kita. Itu benar, Mas? Betul. Benar. Gini, teman-teman. Sebenarnya apa yang saya ajarkan ini udah sering dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Hanya saja, sayangnya, orang-orang zaman sekarang itu lebih sering melakukan hal-hal yang menurut mereka logis. Mentang-mentang kita udah bisa dengerin musik pakai handphone, mentang-mentang kita udah bisa tatap muka pakai handphone atau tablet atau laptop gitu ya, kayaknya hal-hal yang zaman dulu tuh udah gak enak lagi untuk diikutin, gitu ya. Padahal faktanya, orang zaman dulu selalu pandai untuk menghadapi sepi. Pertama, dia ngomong dengan diri sendiri seperti yang saya ajarkan tadi. Yang kedua, dia berbicara dengan Tuhan mereka seperti layaknya sahabat. Betul. Kapan terakhir kali kamu berbicara dengan Tuhanmu seperti layaknya sahabat? Saya tanya nih, serius. Kapan terakhir kali kamu ngobrol dengan Tuhanmu, mencurahkan dirimu, ada masalah apa, seperti layaknya kamu ngobrol dengan sahabat? Kapan? Kalau jawabannya masih mikir, berarti udah lama banget tuh. Yang Maha Kuasa itu tidak menghendaki ritualmu. Ritual itu menjadi sebuah hal yang sebenarnya kaku, karena manusia itu berpikir ibadah itu harus kaku. Padahal ibadah itu komunikasi dua arah dengan penciptamu, ngobrol. Contoh nih, saya sebagai orang Islam, sholat itu bukan ritual. Sholat itu berdoa, ngobrol. Buktinya apa, Mas? Pahami dulu. Coba pahami dulu deh arti bacaan sholat bagi yang Islam. Coba lihat arti bacaan sholat. Kayak berdoa kan? Emang berdoa. Sholat itu berdoa dari awal sampai habis. Berarti kalau begitu, seandainya diri kita ini berdoa itu ngobrol. Kontak batin dengan penciptamu. Kapan? Kapan terakhir kali diri kamu ngobrol dengan penciptamu? Kapan terakhir kali juga kamu ngobrol dengan dirimu sendiri? Itu loh caranya kita menggunakan sepi sebagai jalan keluar. Selama ini kita banyak minta, tapi sering ngobrol nggak dengan diri sendiri. Selama ini kita banyak minta, tapi sering ngobrol nggak dengan pencipta kita sendiri. Kalau cuma minta, anak kecil juga bisa. Ngobrol dong. Ngobrol dengan dirimu sendiri dan ngobrol dengan penciptamu. Nanti akan ada ide besar keluar dari pikiran kamu. Itu yang sering terjadi dalam hidup saya, dan video-video keren yang sering kamu tonton, itu adalah buktinya. Sekarang kamu paham kan apa yang saya maksud? Lakukan ya. Ini emas banget. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.